Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah kita telah memasuki penjelasan ayat-ayat yang terdapat di dalam suratul Qalam. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia juga yang paling mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini seperti dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah merupakan ancaman, peringatan keras kepada orang-orang yang tersesat dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang memang pantas untuk mendapatkan petunjuk. Demikian pula sebaliknya, Allah menyesatkan orang-orang yang memang pantas untuk berada dalam kesesatan. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa salah satu modal penting untuk kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang pantas mendapatkan petunjuk, yaitu dengan selalu memelihara niat untuk mendapatkan petunjuk tersebut. Ketika seseorang memiliki niat untuk mendapatkan petunjuk dan niat itu ditindaklanjuti dengan usaha dan ikhtiar, maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya petunjuk. Dan hal tersebut telah terbukti di dalam sejarah, baik pada zaman Rasulullah ataupun pada zaman setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukti-bukti tersebut terus-menerus hadir di hadapan kita melalui lintas zaman dan generasi. Pada zaman Rasulullah kita mengetahui banyak di antara sahabat-sahabat yang akhirnya, atau orang-orang Quraisy yang akhirnya memeluk agama Islam. Mereka mendapatkan hidayah ya karena mereka memang memiliki niat untuk mendapatkan hidayah tersebut. Oleh sebab itu, kita sebagai kaum muslimin tentu tidak henti untuk mendapatkan hidayah.
Dan kita di dalam salat selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu meminta kepada Allah hidayah, yang diistilahkan oleh para ulama hidayatun fit tariq, hidayah ketika kita sudah berada di atas agama yang mulia ini. Karena hidayah dalam sisi ini ada hidayah menuju jalan dan hidayah ketika sudah berada di atas jalan. Jalan yang dimaksud di sini adalah jalan yang mengantarkan ke surga. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita hidayah menuju jalan, di mana saat ini kita berada di atas Islam, dan Islam itulah satu-satunya jalan yang mengantarkan kita ke surga. Namun ketika kita telah berada di atas jalan berupa Islam, ya, kita tetap membutuhkan hidayah. Karena Islam ini di dalamnya ada perintah-perintah dan juga ada larangan-larangan. Dan itu adalah syarat untuk kita bisa termudahkan mencapai surga yang menjadi cita-cita kita. Dan itu juga terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana tidak semua orang yang mengaku sebagai muslim mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berupa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itu, kita selalu butuh kepada hidayah, dan kita selalu pelihara di dalam hati kita niat untuk mendapatkan hidayah yang disertai dengan usaha. Salah satu usaha untuk mendapatkan hidayah itu adalah menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya, di dalam majelis ilmu tersebut memang yang menjadi kajian utamanya adalah Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan merujuk pada penjelasan para sahabat tabi'in dan para ulama-ulama yang selalu merujuk kepada para sahabat dan kepada para tabi'in. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuti'il mukadzibin." Pada ayat-ayat ini, yaitu ayat yang ke-8 dan seterusnya, ini merupakan nasihat yang Allah tujukan kepada nabinya, yang tentu saja juga ditujukan kepada kita semua, yang mana nasihat-nasihat ini sangat berkaitan erat dengan keistiqomahan seseorang di dalam menjalankan agama di dunia ini. Yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada nabinya, fala tuti'il mukadzibin. Janganlah engkau mentaati, janganlah engkau mengikuti al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang mendustakan engkau. Karena di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berdakwah menyampaikan agama yang mulia ini, maka pada saat itu orang-orang Quraisy berusaha untuk menghentikannya, dan ada beraneka ragam cara yang ditempuh oleh orang-orang Quraisy. Di antaranya adalah cara-cara yang lembut, cara-cara yang menggiurkan kalau cara tersebut dipandang dari sisi duniawi dan materi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan harta, ditawarkan kekuasaan, ditawarkan wanita. Itu adalah tawaran-tawaran yang kalau dilihat dari kacamata duniawi tentu sangat menarik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan, fala tuti'il mukadzibin. Jangan sekali-kali mengikuti orang-orang yang
mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Fa innahum laisu ahlan li an yuta'u. Karena mereka bukanlah orang yang pantas untuk diikuti. Mereka bukanlah orang yang pantas untuk ditaati. Dan ini juga kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari saat berinteraksi dengan berbagai macam tipikal manusia. Maka kita lihat siapa yang kita ikuti dan siapa yang tidak boleh kita ikuti. Ya, salah satu yang tidak boleh kita ikuti itu adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seseorang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin perintah-perintah yang keluar dari lisannya itu adalah perintah-perintah yang baik. Karena sumber kebaikan itu ada pada Al-Qur'an, ada pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia mendustakannya, bagaimana mungkin dia memerintahkan sesuatu kepada kebaikan? Meskipun dikemas dengan sesuatu yang kelihatannya baik, tapi pasti inti dari apa yang dia perintahkan itu adalah keburukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya dan kepada kita semua agar menjauhi dan tidak mengikuti al-mukadzibun. Bahkan dalam penjelasan ayat ini Syekh Sa'di mengatakan fal muti'u lahum muqdimun ala ma yadurruhu. Kalau seseorang tetap memaksakan diri untuk mentaati mereka, mengikuti mereka, karena terkadang juga di antara mereka ada orang-orang yang sangat pandai untuk menyampaikan ucapan-ucapannya dengan ucapan yang menarik bagi yang mendengarnya. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan di antara manusia ada yang membuat engkau ta'ajub dengan ucapan-ucapannya dalam perkara-perkara duniawi. Syekh Sa'di mengatakan orang yang mentaati orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia sedang membawa dirinya dan menjerumuskan dirinya ala ma yadurruhu, pada perkara yang mendatangkan kemudaratan baginya. Dan ini sesuatu yang pasti, karena setiap perkara yang dilarang di dalam agama, maka tidaklah dilarang hal tersebut kecuali karena di dalamnya terdapat mudarat, terdapat keburukan. Baik itu nilai keburukannya 100% murni keburukan, atau keburukannya lebih dominan daripada manfaatnya. Dan inilah keyakinan awal kita, keyakinan yang sangat mendasar setiap kita berhadapan dengan larangan-larangan di dalam syariat. Meskipun larangan itu mungkin oleh sebahagian sudah biasa melakukannya, tapi ketika sudah mengetahui ternyata itu dilarang, maka harus segera berhenti. Kenapa? Karena pasti ada mudarat di dalamnya, pasti ada keburukan di dalamnya. Sebagaimana juga ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada suatu amalan, maka pasti di balik amalan itu terdapat kemaslahatan, sehingga kita meyakini kemaslahatan itu dan berusaha untuk mempraktekkan dan mengamalkannya. Kemudian dijelaskan juga oleh Syekh Sa'di rahimahullah terkait dengan al-mukadzibun. Siapakah yang dimaksud dengan al-mukadzibun? Beliau mengatakan
wa hadza amun fi kulli mukadzibin wa fi kulli ta'ifatin nasyi'atin anit takdzib. Dan yang dimaksud dengan mukadzib ini bersifat menyeluruh maknanya, bersifat umum maknanya, di mana mencakup setiap yang mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak mesti mendustakan secara keseluruhan, mendustakan ayat Allah pada bagian tertentu masuk di dalam makna mukadzib. Beliau mengatakan amun fi kulli mukadzibin wa fi kulli ta'ifatin nasyi'atin anit takdzib wa in kana as-siyaqu fi syai'in khas. Mencakup seluruh bentuk pendustaan terhadap ayat Allah dan hadis Nabi pada semua kelompok-kelompok yang pemahamannya dibangun di atas mendustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun konteks ayat ini ketika pertama kali diturunkan itu pada sesuatu yang khusus, yaitu berkaitan dengan orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kaidah penting di dalam ilmu Al-Qur'an, ketika suatu lafaz dalam Al-Qur'an memiliki dua kemungkinan makna, antara makna yang umum dan makna yang khusus. Dalam satu lafaz ada dua kemungkinan makna yang umum dan makna yang khusus. Maka lebih didahulukan makna yang umum, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa yang diinginkan dalam lafaz tersebut adalah makna yang khusus. Dan ayat ini pada asalnya atau pada awalnya Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai jawaban atas permintaan orang-orang musyrik untuk menghentikan, permintaan orang-orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghentikan atau diam dari menjelaskan batilnya sesembahan mereka. Bagi mereka, berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah sesuatu yang sangat terhormat. Tapi di saat yang sama ayat-ayat Al-Quran turun dan ayat-ayat tersebut menjelaskan batilnya apa yang mereka sembah. Nah, mereka minta supaya diam. Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya diam. Allah mengingatkan kepada Nabi-Nya supaya jangan mengikuti ajakan tersebut, jangan mengikuti perintah tersebut. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka orang-orang musyrik itu mengharap supaya kalian lembut kepada mereka, tuwafiquhum ala ba'di ma hum alaihi. Mereka berharap orang-orang musyrik itu agar engkau menyepakati mereka pada sebahagian keburukan yang ada pada mereka, baik kesepakatan dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, atau kesepakatan berupa mendiamkan. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyepakati sebahagian dari keburukan yang ada pada mereka, baik dengan ucapan beliau atau dengan perbuatan beliau atau dengan diamnya beliau, maka mereka pun akan bersikap lembut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang terkadang menjadi ujian bagi sebahagian kaum muslimin, termasuk bagi sebahagian yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang diperhadapkan dengan tawaran-tawaran, tapi di dalamnya ada perkara-perkara yang mungkar. Maka terkadang sebagian orang
dengan alasan ada maslahat dan sebagainya, mengikuti perkara yang mungkar tersebut dengan alasan ada maslahat. Nah, cara seperti ini menyelisihi apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan kepada kita semua. Di mana di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama itu tidak bisa ada tawar-menawar. Di urusan agama itu tidak ada tawar-menawarnya. Ya, prinsipnya dalam perkara agama itu adalah lakum dinukum waliyadin. Adapun dalam urusan dunia, maka disitulah wilayah toleransi yang diajarkan oleh agama. Adapun dalam urusan ibadah, dalam urusan hal-hal yang sudah ditetapkan itu adalah perkara yang mungkar, maka kita tidak boleh berada di dalamnya. Bahkan ya, pernah di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika ada suatu majelis yang di majelis tersebut orang-orang yang ada di dalamnya meminum khamar. Lalu ada juga orang yang ada di majelis itu, dia tidak minum khamar sesungguhnya. Tapi ketika kasus tersebut sampai kepada khalifah, maka kata Umar bin Abdul Aziz, hukum semua yang ada di majelis itu. Yang melaporkan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tidak semua yang ada di majelis itu minum khamar. Bahkan ada di antara mereka yang sedang berpuasa. Kata Umar bin Abdul Aziz, mulai hukum yang berpuasa itu. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Dan telah turun di dalam Al-Qur'an, dalam Alkitab, dalam Al-Quran, jika kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari, ya, semua majelis-majelis kemungkaran, majelis-majelis yang menyimpang, itu adalah majelis yang di dalamnya ayat Allah diingkari. Maka apa sikap kita ketika kita diajak, ya, bahkan diajak misalnya memberikan nasihat di tempat itu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqudu ma'ahum, jangan duduk-duduk bersama mereka di saat mereka sedang bermajlis yang majelisnya itu ayat-ayat Allah sedang diingkari. Kenapa? Karena kalau kita berada di sana, innakum idzan mithluhum, sesungguhnya kalian sama dengan mereka. Ya, makanya tidak pernah kita dapatkan satu fakta dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengikuti kemungkaran yang ada pada orang-orang musyrik dengan alasan ingin berdakwah kepada mereka. Dalam keadaan mereka tidak melakukan kemungkaran, Nabi menyampaikan dakwah. Tapi dalam keadaan melakukan kemungkaran, Nabi tidak pernah mendekati mereka. Nabi menyampaikan dakwahnya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada beliau. Jadi dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas terkait dengan waddu law tudhinu fayudhinun, waddu law turakhisun fayurakhisun. Orang-orang kafir itu berharap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan dan mereka juga akan memberikan keringanan. Kompromi. Tapi dengan meninggalkan dan mengabaikan perintah-perintah Allah, mengorbankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, itu tidak dibolehkan meskipun untuk kemaslahatan dakwah. Hal yang biasa kita alami ketika misalnya masuk bulan Desember, orang-orang di luar, orang-orang kafir itu merayakan hari raya mereka, dan kita diminta juga untuk paling minimal mengucapkan selamat kepada
mereka, sebagaimana mereka mengucapkan selamat pada hari raya kita. Ini tidak dibolehkan. Dan ini yang salah satu dari apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Mereka ingin kita berlemah lembut dalam perkara yang sudah jelas ketetapannya di sana, supaya mereka juga berlemah lembut kepada kita. Jadi dalam urusan interaksi dengan sesama, kalau itu menyangkut nilai-nilai agama, perintah-perintah agama, maka prinsipnya adalah lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam muamalah sehari-hari, kita bertemu di jalan, dia ada lagi kesulitan, kita bantu mereka, itu sesuatu yang diajarkan di dalam agama. Jangankan kepada manusia, ya, orang Islam itu disuruh membantu dan berbuat baik kepada hewan sekalipun. Dalam urusan duniawi, jual beli, kita harus jujur kepada mereka. Kita tidak boleh mencurangi mereka, kita tidak boleh menzalimi mereka. Tapi dalam urusan agama ada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin melihat lebih jelas, maka kita bisa baca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah hidup di mana di sekitarnya lengkap. Ya. Ada kaum musliminnya, ada orang-orang munafiknya, ada orang-orang Yahudinya, ada orang-orang Nasraninya. Kita lihat bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan mereka. Sekali tidak didapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti ritual-ritual mereka. Tapi kita lihat dalam muamalah beliau bermuamalah dengan muamalah yang terbaik, dengan muamalah yang mengagumkan. Waddu law tudhinu fayudhinun. Kemudian wala tuti' kulla hallafin mahin. Dan jangan engkau mentaati dan mengikuti hallafin. Hallaf itu adalah orang yang banyak bersumpah. Orang yang banyak bersumpah itu biasanya adalah orang yang tidak terpercaya. Kenapa dia tidak terpercaya? Karena dia biasa berdusta. Pada asalnya bersumpah dibolehkan, tapi kita dilarang untuk banyak bersumpah. Karena ketika banyak bersumpah, itu menunjukkan bahwa dia orang yang kurang dipercaya, sehingga setiap dia berbicara butuh untuk bersumpah supaya orang tersebut yakin terhadap apa yang dikatakannya. Wala tuti kulla hallafin mahin. Ya, mahin itu hina. Itu sudah otomatis, kalau dia suka berdusta, maka dia menjadi hina. Ya, tidak memiliki nilai di mata orang. Ya, kalau kepercayaan orang sudah hilang pada diri kita, maka itulah hakikat daripada atau bahagian dari kehinaan. Ucapan tidak didengar, ya, karena suka berdusta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk tidak mentaati orang yang seperti itu keadaannya, orang yang suka bersumpah dan orang yang hina. Dan maksud daripada larangan ini adalah jangan mentaati orang-orang yang suka berdusta. Ya, karena bisa saja perintahnya itu juga bagian dari dusta. Hammazin masya'im binamim. Hammaz itu adalah orang-orang yang banyak bergibah, orang-orang yang banyak mencederai kehormatan orang lain dengan menceritakan keburukan-keburukannya. Katsirul aibi linnas wa ta'an fihim. Orang-orang yang banyak melakukan ghibah. Masya'im binamim, yang berjalan ke sana kemari tujuannya untuk namimah. Ya. Namimah itu adalah memindahkan ucapan sebahagian orang kepada orang lain untuk merusak hubungan di antara keduanya. Itu yang disebut dengan namimah. Jadi dia datang ke A, dia dengar ucapan-ucapannya, kemudian ucapan itu dia pindahkan kepada si B supaya keduanya menjadi berselisih dan rusak hubungannya.
Ini juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti. Ya, dan kita menjaga jarak kepada mereka, ya, dan terus memberikan kepada mereka nasihat, ya, supaya berhenti dari akhlak-akhlak buruk yang ada padanya. Jadi ini yang disebutkan adalah akhlak-akhlak yang buruk. Manna'il lil khair, yang mencegah dari berbuat baik. Ya, dijelaskan oleh Syekh Sa'di di sini, al-khair yang dimaksud dalam ayat ini adalah tidak menunaikan kebaikan-kebaikan yang menjadi kewajibannya, seperti memberikan nafkah kepada keluarganya, atau kewajiban yang berkaitan dengan hak Allah. Misalnya dia melanggar sesuatu yang hukumannya kafarat, dia tidak melunasinya, atau dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat tapi dia tidak mengeluarkannya. Ini masuk di dalam manna'in lil khair, orang yang mencegah dirinya dari berbuat baik kepada orang lain. Mu'tadin, orang yang melampaui batas, orang yang melakukan kezaliman kepada sesamanya, baik kezaliman secara fisik ataupun kezaliman dalam muamalah, yaitu dengan melakukan riba. Athimun kathirul ithmi wad-dhunub, yang banyak melakukan dosa. Ini adalah kriteria-kriteria yang ketika kita bertemu dengan orang yang seperti ini kita harus berhati-hati. Ketika kita ingin, ya, menjalin hubungan, ya, baik dalam perkara muamalah, maka kita perhatikan akhlak-akhlak yang tadi disebutkan. Jangan sampai orang yang kita ajak bekerja sama adalah orang-orang yang, ya, manna'il lil khair mu'tadin athim. Utullin ba'da dzalika zanim, orang yang perangainya sangat buruk, kasar, dan tidak kelihatan pada orang tersebut tanda-tanda akhlak yang baik sedikit pun. Sehingga dari ayat-ayat yang tadi disampaikan, dijelaskan oleh Syekh Sa'di sebagai kesimpulan, beliau mengatakan wa hasilu hadza anna Allah Ta'ala naha an ta'ati kulli halafin kadzabin khasisid nafsi sayil akhlaq, khususan al-akhlaq al-mutadammina lil-i'jabi bin nafs wat takabbur 'anil haqq wa 'alal khalq. Jadi beliau Syekh Sa'di rahimahullah menyimpulkan bahwa dari ayat-ayat yang tadi disebutkan, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mentaati orang yang banyak bersumpah, orang yang hina karena suka berdusta, buruk akhlaknya, terlebih lagi jika akhlak buruk itu berkaitan dengan merasa lebih daripada orang lain, sombong ketika berhadapan dengan kebenaran, dan meremehkan sesama manusia. Ini adalah orang-orang yang harus kita jauhi, dalam arti kita tidak boleh mentaatinya, tapi kita dekati dalam arti kita tetap memberikan kepada mereka nasihat, ya, dan jangan sampai mereka yang memberikan kepada kita nasihat, ya, mereka yang mengajak-ngajak kita, ya, jangan, tapi mereka yang menjadi objek nasihat, dan jangan kita ya justru menjadi objek mereka. Ya, kalau kita merasa lemah dan bisa bukan mereka yang menjadi objek kita, tapi kita yang dijadikan oleh objek bagi mereka, maka lebih baik kita menghindarinya demi untuk menyelamatkan agama kita. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.